Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Summa ila hadratin nabil mustafa sayyidina Muhammadin rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi wa nakhusu khususan ila walidina wa li jami'i masyayikhina wa masyaikhi masyayikhina khususan ila syekhna wa witanara al-bantani wa usulihim wa furu'ihim wa manintasaba ilaihim syai'ul lillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah, sekarang kita bisa dapat melanjutkan kembali pengajian kita, yakni pengajian kitab Tafsir Munir. Semoga apa yang kita kaji ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga apa yang kita lakukan dalam hal mendengarkan pengajian kita ini, yakni pengajian kitab Tafsir Munir, semoga juga menjadi catatan tambahan untuk amal kebaikan yang kita telah lakukan. Dan mari kita lanjutkan pengajian kita. Kali ini kita akan membahas tafsir dari surat Al-Baqarah ayat yang ke-108. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghatan wa nahnu lahu 'abidun. Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum walana a'maluna walakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Am taquluna inna Ibrahima wa Ismaila wa Ishaq wa Ya'qub wal asbata kanu hudan aw nasara. Qul a'antum a'lamu amillah wa man azlamu mimman katama syahadatan 'indahu minallah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Insyaallah sekitar 4 ayat yang akan kita kaji pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ya kita tidak ada rintangan apapun sehingga kita dapat menyelesaikan hingga ayat yang terakhir kita baca tadi itu. Mari kita lanjutkan kepada kitab tafsir munirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa fi kitabihi wa fid darini amin. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Sibghatallahi ay utlubu sibghatallahi wa hiya dinul islami. Sibghatallahi, carilah oleh kalian sibghatallahi, celupannya Allah. Ai utlubu artinya carilah oleh kalian sibghatallahi akan celupannya Allah. Wahia, dan yang dimaksud dengan sibghatallah dinul islami itu adalah agama Islam. Jadi di sini kita semua umat manusia diperintahkan oleh Allah untuk mencari celupannya Allah. Nah, apa itu yang dimaksud dengan sibghatallahi yang bermakna celupannya Allah? Dan yang dimaksud di situ ternyata adalah agama Islam. Jadi kita semua ini memang dituntut oleh Allah untuk mencari agama yang memang diridhai oleh Allah, yaitu adalah agama Islam itu sendiri. Abbara biha 'anid dini likaunihi tathiran lil mu'minina min awdaril kufri. Abbara, Allah mengibaratkan biha dengannya sibghatallahi 'anid dini daripada agama atau dari agama, likaunihi karena adanya ad-din, tathiran lil mu'minina itu merupakan pensuci
atau penyuci lil mukminina untuk orang-orang mukminin, min audaril kufri daripada banyaknya kotoran-kotoran kekafiran, wahilyatan tuzayyinuhum bi asarihim aljamilati, wahilyatan dan juga perhiasan yang menghiasi mereka, bi asarihim dengan jejak-jejaknya mereka aljamilati yang indah, wa mutadakhilan fi kulubihim dan yang meresap fi kulubihim di dalam hati mereka orang-orang mukminin. Jadi mengapa Allah mengibaratkan agama dengan menggunakan redaksi sibghatallahi? Karena memang bahwasanya keberadaan agama itu menjadi salah satu sarana untuk dapat mensucikan orang-orang mukminin daripada banyaknya kotoran-kotoran kekafiran, dan juga bahwasanya agama itu menjadi satu perhiasan yang menghiasi akhlak dan perilaku daripada orang-orang mukminin. Dan selain itu juga mutadakhilan fi qulubihim, agama itu sifatnya sesuatu yang dapat mudah meresap di dalam hati setiap insan, setiap manusia. Ya harusnya sih seperti itu ya, mudah meresap. Memang kalau seandainya kita meresapi ajaran agama dengan begitu dalam, ya rasa-rasanya tuh nggak akan ada orang yang berbuat zalim, yang nggak akan ada orang yang berbuat jahat. Karena ketika agama itu diresapi dengan baik, ya semua orang itu akan berperilaku sesuai dengan tuntutan agamanya ya. Tapi masalahnya kan ya nggak semua orang mudah membuat agama itu meresap ke dalam batinnya ya, nggak semua orang bisa itu ya, paling hanya beberapa orang saja. Sehingga ya meskipun kita lihat ada orang yang umat beragama yang kelihatannya dia mungkin taat secara zahirnya, tetapi mungkin batinnya itu tidak terlalu meresap daripada agamanya itu sendiri, ya bisa jadi kadang-kadang perilaku dengan hatinya belum sesuai, atau ya secara tidak langsungnya apa yang diharapkan oleh agama daripada akhlak-akhlak yang baik, perilaku-perilaku yang baik kadang-kadang belum bisa sampai sempurna diterapkan oleh semua umat beragama, termasuk juga ya kita ini agama Islam itu juga. Seandainya kita para penganut agama Islam ini meresapi ajaran agama itu dengan cara yang totalitas, ya niscaya dunia ini akan aman dan tentram ya. Kama anna sya'na sibgi bin nisbati ila saubi kadzalika, kama sebagaimana anna sya'na sibgi sesungguhnya keadaannya asibki celupan bin nisbati dengan dinisbahkan ila saubi kepada pakaian, kadzalika maka seperti itulah mutadakhilan fi qulubihim, sebagaimana. Jadi maksudnya di sini sebagaimana keadaannya celupan itu ketika dia di sini disebutkan sebuah tamsil ya. Jadi ketika kita memiliki pakaian yang kemudian pakaian itu dicelupkan di suatu cairan berwarna, maka pakaian itu akan meresap warna dari apa yang ada air yang sudah disiapkan untuk dicelupkan kepada pakaian itu. Nah begitu juga hatinya orang-orang mukminin, hatinya orang-orang yang beragama itu juga seharusnya dapat meresap dengan mudah daripada segala inti ajaran agama. Karena memang sifatnya agama, sifatnya ajaran itu adalah sesuatu yang dapat mudah meresap ke dalam relung kalbu seseorang. Kamakila sebagaimana dikatakan, innama summiya dinullahi bisibghatillahi li'annal yahuda tasbagu auladaha yahudan. Kamakila sebagaimana kila dikatakan, innama hanya saja summiya dinullahi disebut dinullahi agama Allah bisibghatillahi dengan penyebutan sibghatillah, li'annal yahuda karena sesungguhnya orang-orang Yahudi tasbagu dia memberikan warna auladaha kepada anak-anaknya Yahudan dengan warna dari ajaran agama Yahudi.
Nah, orang-orang Yahudi ini ketika mereka memiliki anak, ya mereka pun juga akan menjadikan anak-anak mereka sesuai dengan ajaran-ajaran dan prinsip-prinsip kehidupan agama atau kehidupan daripada apa yang diajarkan oleh ajaran agama Yahudi. Wan Nasara, dan begitu juga orang Nasrani, tasbagu auladaha Nasara. Tasbagu, orang-orang Nasrani pun juga memberikan warna auladaha kepada anak-anaknya Nasara berdasarkan sesuai dengan ajarannya agama Nasrani. Bimakna, dengan makna annahum yulakkinunahum fayasbagunahum bidzalika lima yashrabuna fi qulubihim. Bimakna, dengan makna annahum, bahwasanya mereka semua itu yulakinunahum, mereka mengajarkan hum terhadapnya auladaha anak-anak mereka, fayasbagunahum, maka mereka mencetak terhadap anak-anak mereka, bidzalika, dengan agama Yahudi ataupun juga dengan agama Nasrani. Ini lima yusyarribuna, ya lebih enak dibacanya ini. Lima yusyarribuna fi kulubihim, karena apa yang telah mereka resapkan fi kulubihim, di dalam hati dari anak-anak mereka. Jadi orang-orang Yahudi mereka itu mengajarkan anak-anak mereka sesuai dengan tuntutan ajaran Yahudi. Maka akhirnya mereka pun juga memberikan warna kehidupan kepada anak-anak mereka sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam kitab Taurat atau ajaran orang-orang Yahudi. Begitu juga orang-orang Nasrani. Maka ketika orang-orang Nasrani memiliki anak, mereka pun juga akan mencetak anak-anak tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran agama Nasrani, dengan cara mereka mengajarkan kepada mereka tentang prinsip-prinsip ajaran Yahudi, prinsip-prinsip ajaran Nasrani, ya secara otomatis anak-anak mereka itu akan menyerap segala inti daripada ajaran yang telah diajarkan oleh orang tuanya. Nah, kenapa seperti itu? Karena anak-anak itu meresap daripada atau meresapi daripada ajaran-ajaran yang diajarkan oleh orang tuanya. Maka ini penting untuk kita ketika kita memiliki seorang anak, bahwasanya anak itu ya diibaratkan, ini sudah masyhur itu ya, diibaratkan seperti kertas putih yang dia itu bisa saja diberikan warna-warna sesuai dengan kehendak daripada orang tuanya. Ya, kita kalau ingin mencetak generasi yang baik, ya maka kita pun juga harus mengajarkan yang baik-baik, dan kitanya pun juga harus menjadi orang baik juga, karena anak itu ya tergantung bagaimana daripada orang tuanya. Faqala ta'ala sibghatallahi, maka Allah Ta'ala berfirman sibghatallahi, dengan menyebutkan kata-kata sibghatallahi yang artinya ittabi'u dinallahi, artinya ikutlah oleh kalian atau ikutilah oleh kalian dinallahi, akan agamanya Allah. Waman ahsanu minallahi sibghatan, waman ahsanu, dan tidak ada yang ahsanu lebih baik, ahsanu lebih baik, minallahi daripada Allah, sibghatan celupannya atau warnanya atau agamanya. Aila sibghata ahsanu min sibghatihi ta'ala, artinya tidak ada celupan ahsanu yang lebih baik, min sibghatihi daripada celupannya Allah ta'ala. Li'annahu, karena sesungguhnya Allah ta'ala, atau li'annahu ta'ala, karena sesungguhnya Allah ta'ala, yasbagu ibadahu bil imani, Allah itu memberikan warna atau mencelup ibadahu terhadap hamba-hambanya bil imani, dengan keimanan. Wa yutahhiruhum bihi min ausakhil kufri, wa yutahhiruhum, dan Allah mensucikan hamba-hambanya bihi, dengan keimanan tersebut, min ausakhil kufri, daripada banyaknya kotoran kekafiran. Wa nahnu lahu, dan adapun kami, lahu kepadanya Allah, ailillahi artinya kepada Allah, alladzi a'tana tilkan ni'matal jalilata, alladzi yang a'tana telah memberikan atau menganugerahkan kepada kita, kepada kami, tilkan ni'matal jalilata, kan nikmat
yang agung tersebut, abiduna, kami adalah orang-orang yang menyembah. Syukrallaha, sebagai tanda syukurlah kepada nikmat tersebut yang sudah diberikan kepada kami, walisa irini amihi, dan sebagai tanda syukur terhadap keseluruhan nikmat yang Allah sudah berikan. Jadi di sini kami ini berarti ya ditujukannya kata nahnu ini ya kepada orang-orang mukminin ya, dan kami ini kepada Allah, di mana Allah telah menganugerahkan kepada kami nikmat yang agung. Artinya nikmat diberikan petunjuk dalam hal memeluk ajaran agama Islam yang diridhai oleh Allah. Kami itu menyembah Allah. Jadi menyembah, beribadah kepada Allah itu ternyata sebagai perwujudan rasa syukur, karena memang kita sudah ditunjukkan berupa nikmat yang terbesar, yaitu adalah nikmat diberikannya hidayah. Dan juga syukurnya itu juga terhadap segala semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Jadi ya beribadah ya, sholat, zakat, puasa, kemudian pergi haji, itu semata-mata sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah, karena Allah sudah menganugerahkan hidayah berupa keimanan kepada kita, dan juga sebagai wujud daripada rasa syukur kita kepada semua nikmat-nikmat yang memang sudah diberikan kepada Allah. Maka wajar Allah itu tidak membutuhkan amal ibadah kita ya, memang ya seperti itu adanya, karena ya kita ini ya beribadah itu tujuannya bukan untuk membalas jasanya Allah, bukan, tetapi memang untuk mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah. Kul, katakanlah olehmu wahai Muhammad, atuhajjunana fillahi, atuhajjunana, apakah kalian hendak berdebat dengan kami, fillahi, dalam urusannya Allah, ai fi sya'nillahi, artinya di dalam urusannya Allah, anistafa rasulahu minal arabi la minkum, bahwasanya Allah telah memilih rasulnya minal arabi, berasal dari kalangan bangsa Arab, la minkum, tidak berasal dari kalangan bangsa kalian, watakuluna, dan kalian berkata, lau anzalallahu ala ahadin la anzala alaikum watarawnakum ahaqqa bin nubuwati minna. Watakuluna, dan kalian berkata, lau anzalallahu, seandainya Allah menurunkan ala ahadin, atas seseorang, la anzala alaikum, niscaya Allah akan menurunkan atas kalian atau kepada kalian, watarawnakum, dan kalian melihat terhadap diri kalian sendiri, ahaqqa, bahwasanya kalian lebih berhak bin nubuwati, dengan pangkat kenabian, minna, daripada kami. Jadi di sini ada boleh jadi ada semacam pertengkaran yang diajukan kepada Nabi dari kalangan Yahudi atau Nasrani, ketika mereka ini maksudnya bertengkarlah kepada Nabi, bahwasanya ya seolah-olah ya orang Yahudi ini atau orang-orang Nasrani ini tidak rela bahwasanya pangkat kenabian itu diturunkan di kalangan bangsa Arab, tidak di kalangan bangsa orang-orang Yahudi. Jadi kata Nabi itu, kalian itu seperti orang-orang yang akan mendebat kami. Apakah kamu itu sedang mendebat kami dalam masalah urusan yang sudah Allah tetapkan? Yakni yang ditetapkan itu adalah bahwasanya Allah sudah memilih Rasulnya dari kalangan bangsa Arab, bukan dari kalangan bangsa kalian. Sehingga kalian mungkin saja seolah-olah kalian berkata bahwasanya Allah itu seharusnya lebih layak menurunkan pangkat kenabian kepada kaum kami, karena kami lebih berhak daripada orang-orang Arab tersebut. Itu ya kira-kira ya ada semacam ada sesuatu yang berada di balik ayat ini, kejadian yang berada di balik ayat ini. Wa huwa rabbuna wa rabbukum, dan padahal Allah itu adalah Tuhan kami, wa rabbukum, dan juga Tuhan kalian. Fa innahu, maka sesungguhnya Allah, a'lamu bitadbiri khalqihi, a'lamu, Allah lebih mengetahui, bitadbiri khalqihi, dengan urusannya makhluknya Allah,
wa biman yasluhu lirrisalati, dan Allah lebih mengetahui terhadap orang yang layak untuk mengemban risalah kenabian, wa biman la yasluhu laha, dan Allah lebih mengetahui terhadap orang yang memang tidak layak untuk mengemban risalah tersebut. Fala ta'taridu ala rabbikum, maka janganlah kalian menentang ala rabbikum atas Tuhan kalian. Fa innal abda, maka sesungguhnya seorang hamba, laisa lahu ayya'taridu ala rabbihi, laisa tidaklah ada kepada si hamba ayya'taridu, atau di sini maksudnya tidaklah layak bagi seorang si hamba ayya'taridu untuk menentang ala rabbihi kepada Tuhannya. Bal, bahkan yajibu alaihi, wajib alaihi atasnya seorang hamba, tafwidul amri bil kulliyati lahu, tafwidu memasrahkan al amri urusan bil kulliyati lahu secara totalitas kepada Allah Ta'ala. Jadi apakah kalian hendak mendebat kami di dalam urusan yang sudah Allah tetapkan kepada kami, bahwasanya ya itulah pangkat kenabian sudah dipilih oleh kami atau dipilih berdasarkan daripada bangsa kami. Padahal yang sedang kalian debat itu sebenarnya kalian juga sedang mendebat Tuhan, yang padahal Tuhan kalian dan Tuhan kami itu ya sama-sama. Maksudnya ya mereka pun juga mengakui bahwasanya Allah adalah Tuhan mereka, dan kita pun juga ya sudah pasti mengakui bahwasanya Allah itu adalah Tuhan kami. Padahal yang sedang kalian perdebatkan itu adalah Tuhan kami dan juga Tuhan kamu juga. Itu ya kira-kira begitu. Karena sesungguhnya kalau seandainya kamu berdebat atau mempertentangkan apa yang sudah ketetapan berlaku daripada Allah, maka kamu harus tahu bahwasanya Allah itu lebih mengetahui urusan-urusan makhluknya, dan Allah lebih mengetahui kepada siapakah orang yang layak untuk diberikan amanat dalam hal mengemban risalah, dan juga Allah lebih mengetahui kepada siapa saja orang yang memang tidak layak untuk mengemban risalah tersebut. Maka janganlah kalian mempertentangkan segala sesuatu yang memang sudah Allah tetapkan, karena seorang hamba itu tidaklah memiliki kuasa apapun kalau seandainya dia ingin menentang Tuhannya. Jadi wajib untuk semua hamba agar seorang hamba itu berpasrah kepada apa yang sudah Allah tetapkan bil kulliyati lahu, secara totalitas, secara keseluruhan kita mesti pasrahkan itu semua kepada Allah Ta'ala. Jadi segala ini kalau seandainya kita tarik ke dalam hidup kita masing-masing ya, apa yang sudah terjadi saat ini yang ada di dalam diri kita itu semua adalah pemberian Allah, yang Allah lebih mengetahui mana yang lebih dibutuhkan oleh kita ketimbang diri kita sendiri, sehingga bisa dapat diambil kesimpulan bahwasanya Allah lebih mengetahui diri kita daripada kita sendiri. Gitu. Walana a'maluna walakum a'malukum. Walana, dan bagi kami, a'maluna amal-amal kami, walakum a'malukum, dan bagi kalian a'malukum amal-amal kalian. Aila yarji'u ilaina min af'alikum dororun. Aila yarji'u artinya tidak akan atau tidaklah kembali ilaina kepada kami min af'alikum daripada perbuatan-perbuatan kalian dororun kemadaratan pun, artinya kemadaratan yang telah kalian perbuat itu tidak akan kembali kepada kami. Jadi apa yang telah kalian perbuat ya kalian rasakan sendiri nanti akibatnya. Wa innama muraduna nushukum, atau juga bisa dibaca nashukum wa irsyadukum. Wa innama, dan hanya saja, muraduna keinginan kami atau maunya kami, nashukum kami hanya menasehati kalian, wa irsyadukum, dan juga menunjukkan jalan kepada kalian. Wa nahnu lahu mukhlisuna, wa nahnu, dan adapun kami, lahu kepada Allah Ta'ala, mukhlisuna, kami adalah orang-orang yang taat, yang loyal, yang tunduk ataupun juga yang patuh atau yang tulus lah, orang yang tulus menyembah Allah, fil ubudiyati, di dalam penghambaan, walastum kadzalika, dan kalian bukanlah seperti orang-orang yang mukhlisun gitu. Fanahnu aula bil istifai, maka adapun kami
Aula bil istifai itu lebih utama bil istifai untuk dipilih. Ini jadi kami ini adalah orang-orang yang memang menyembah Allah dengan tulus, yang tidak lagi memperhitungkan gengsi-gengsi. Jadi kepada siapapun Nabi itu ditunjuk, baik itu berasal dari kalangan bangsa Arab, baik berasal dari kalangan luar bangsa Arab. Seandainya memang Allah sudah menetapkan bahwasanya Nabi itu berasal dari satu kalangan tertentu, ya kami sami'na wa ta'na, ya kami akan dengar dan akan patuh, karena kami adalah mukhlisun, orang-orang yang tulus beribadah kepada Allah Ta'ala. Makanya kami ini ya lebih layak untuk dipilih. Am takuluna, atau takuluna kalian berkata. Nah, am di sini juga bisa bermakna bahkan kalian berkata. Qara'ahu Ibnu Amirin wa Hamzatu wal Kisai wa Hafsun an Asimin bitta'i alal mukhatabati. Qara'a membaca hu terhadapnya am takuluna Ibnu Amirin, Imam Ibnu Amir, wa Hamzatu dan Imam Hamzah, wal Kisai dan Imam Kisai, wa Hafsun an Asimin dan juga Imam Hafs dari berdasarkan riwayat Asim, bitta'i dengan dibaca huruf ta alal mukhatabati berdasarkan atau dengan sigot mukhatabah. Jadi ya ada di sini membacanya menurut riwayat qiraatnya daripada Ibnu Amir, Imam Hamzah, Imam Kisai, Imam Hafs, berdasarkan dari periwayatannya Imam Asim itu dibacanya am takuluna. Berarti nanti akan ada bacaan yang lain ya. Kita lanjutkan dulu. Fa'am maka adapun am yahtamilu antakuna muttasilatan muadalatan lil hamzati. Fa'am maka adapun lafad am yahtamilu itu dimungkinkan antakuna muttasilatan muadalatan lil hamzati. Antakuna adanya lafad am di dalam lafad am takuluna itu adalah am muttasilatan, am yang muttasil, muadalatan yang menyetarai lil hamzati kepada hamzah. Nah, ini hamzah di sini adalah hamzah dari lafad atuhajjunana fillahi. Jadi kalau seandainya am muttasilah berarti am takuluna di sini masih berkaitan dengan ayat kul atuhajjunana atau dengan kalimat kul atuhajjunana fillahi. Jadi ini berkaitan dengan kalimat kul atuhajjunana fillahi. Berarti lafad ataukah di sini lebih cocok karena ini masih ada kaitan dengan lafad atuhajjunana. Wat takdiru dan adapun takdirnya atau perkiraan maknanya bi ayil hujjataini itu dengan mana saja dari dua hujjah tata'allaquna fi amrina yang mereka kaitkan di dalam urusannya kami, bit tauhidi dengan dengan tauhid, am bittiba'i dinil ambiyai atau dengan ittiba'i dinil ambiyai, mengikuti daripada agamanya para nabi. Nanti ada keterangan-keterangan lanjutan di sini. Jadi ada am takulun ini kan membicarakan am takuluna inna Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq wa Yaqub wal asbat kanu hudan aw nasara. Jadi atuhajjunana ini kaitannya dengan masalah tauhid, bahwasanya Allah sudah menurunkan nabinya dari kalangan bangsa Arab. Nah, sedangkan am takuluna di sini kaitannya berkaitan dengan masalah mengikutinya ajaran para nabi. Jadi nanti ini am takuluna ini bermakna am muttasilah yang dia ini tidak terlepas dari kalimat kul atuhajjunana fillahi. Wa antakuna munqati'atan muqaddaratan bibal. Wa antakuna dan dimungkinkan juga lafad am antakuna adanya lafad am munqati'atan itu am munqati'ah muqaddaratan yang dikira-kirakan bibal dengan makna bal bahkan.
Wal hamzatu dan adapun lafad hamzah dalatun alal intiqali minat taubihi alal muhajjati ila taubihi alal iftira'i alal anbiya'i alaihimussalam. Wal hamzatu dan adapun hamzah, ini hamzah yang di sini, ini hamzah yang di dalam lafad antum a'lamu, ayat yang nanti selanjutnya akan kita bahas atau kalimat yang akan kita bahas nanti. Wal hamzatu dan adapun hamzah dalatun, hamzah di dalam lafaz antum a'lamu, dalatun itu menunjukkan alal intiqali, atas pengalihan, minat taubihi, pengalihan makna atau pengalihan atau pindahnya makna, minat taubihi alal muhajjati, daripada at-taubih. At-taubih itu celaan, alal muhajjati, atas pertengkaran atau perdebatan, ila taubihi alal iftira'i alal anbiya alaihimussalam, kepada taubih, celaan, alal iftira'i, atas mengada-ngada. Jadi mengada-ngada kalam atau mengucapkan sesuatu yang memang tidak pernah terjadi, alal anbiya'i, terhadap para nabi alaihimussalam. Nantilah mudah-mudahan kita bisa dipahami ini ya. Wa qara'ahu al-baquna, dan membaca terhadapnya lafad amtakuluna al-baquna, sebagian atau sisanya dari para ahli qura yang lain selain daripada Imam Ibnu Amir dan juga Imam Hamzah dan Imam Kisai dan juga Hafiz. Bilyai, dengan membaca huruf dengan menambahkan huruf ya atau dengan menggunakan huruf ya, ala sigotil ghaibati, atas sigot goib. Jadi ada yang membacanya am yakuluna. Fa'am, maka adapun am, jika memang dibacanya am yakuluna, munqati'atun, itu adalah am munqati'ah. Ghairu dakhilatin tahtal amri, yang tidak termasuk di bawah urusan ini. Jadi kalau seandainya dibaca am yakuluna, berarti am di sini adalah am munqati. Nah, am munqati ini ya am yang berdiri sendiri, dia mustaqil lah. Artinya tidak memiliki kaitan dengan hamzah yang ada pada kalimat sebelumnya. Jadi tidak berkaitan dengan lafad kul atuhajjunana, karena munqati. Jadi amnya di sini adalah berdiri sendiri, maknanya berdiri sendiri. Maka dimaknai dengan menggunakan makna bal, bahkan. Itu. Wa iradatu minallahi ta'ala taubiqan lahum la min jihati Rasulillahi alaihi salam ala nahjil iltifati. Wa iradatun, dan adapun kehendaknya itu minallahi ta'ala, berasal daripada Allah ta'ala. Taubiqan lahum, sebagai ejekan, celaan, lahum, kepada orang-orang Yahudi. La min jihati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, tidak dari sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau seandainya am yakuluna, berarti ini yang mengucapkan itu adalah Allah gitu, am yakuluna. Jadi ya di sini ya iradahnya itu berasal daripada Allah taala, bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ataukah mereka gitu ya, ataukah mereka berkata. Nah, agak sedikit repot sih, agak sedikit puyeng sih kalau memang nggak mengerti ilmu nahwu ya. Ala nahjil iltifati, atas jalan iltifat, pengalihan. Nah, ini kemudian dilanjutkan am takuluna inna Ibrahim, ataukah kalian mengatakan inna Ibrahim, bahwasanya Ibrahim, wa Ismaila, dan juga Ismail, wa Ishaq, dan juga Ishaq, wa Yaquba, dan Yakub, wal asbata, dan anak-anaknya Yakub, ay aulada Yaquba, artinya anak-anaknya Yakub, kanu, dahulu mereka semua, qabla nuzulit Taurati, sebelum turunnya Taurat, wal Injili, dan juga Injil, hudan, itu beragama Yahudi, au Nasara, atau beragama Nasrani. Jadi katanya di sini di dalam ayat ini am takuluna, ataukah kalian semua, kalian semua berkata,
Ataukah kalian semua berkata tentangnya Ibrahim dan Ismail, Ishak, Yakub dan anak-anaknya Yakub itu adalah penganut daripada ajaran agama Yahudi? Atau kalian juga mengatakan bahwasanya mereka semua itu Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan al-asbat, anak-anaknya Yakub itu beragama Nasrani? Apakah kamu berkata seperti itu? Jadi ada semacam tuduhan atau perkataan yang terlontar daripada orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani bahwasanya Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub itu adalah mengikuti ajaran agama Yahudi. Nah ini kan gak masuk di akal, karena memang Ibrahim itu sudah ada sebelum ajaran agama Yahudi ada. Loh kok bisa dibilang bahwasanya mereka ini berani mengatakan bahwasanya ya Ibrahim itu adalah penganut agama Yahudi? Lah seorang Ibrahim itu lahir lebih dulu jauh sebelum masanya adanya ajaran agama Yahudi. Kok bisa mereka menyebutkan Ibrahim itu beragama Yahudi? Jadi kan ini nggak masuk di akal. Sama seperti kayak kakek yang sudah meninggal atau buyut yang sudah meninggal puluhan tahun yang lalu dianggap mengikuti kehendak cicit. Nah, ini kan nggak masuk di akal. Jadi ya Ibrahim itu, mereka mengatakan Ibrahim itu dan juga Ismail, Ishak, Yakub dan anak-anak Yakub itu adalah beragama Yahudi dan beragama Nasrani. Ya ini ya sudah nggak masuk di logika kita atau di logika orang-orang yang pada saat itu atau pada saat Al-Quran ini turun. Makanya di sini membantah, antum a'lamu, apakah adapun kalian, a'lamu kalian lebih mengetahui, bidinihim terhadap agama mereka, amillahu ataukah Allah yang lebih tahu? Fa innallaha a'lamu, maka sesungguhnya Allah a'lamu itu lebih mengetahui. Wa khabaruhu asdaku, dan beritanya Allah asdaku itu lebih benar. Jadi ya ini keras juga, ini sebenarnya bahasa yang keras kepada orang-orang yang menuduh Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak-anaknya dituduh sebagai orang-orang mengikuti ajaran Yahudi dan mengikuti ajaran Nasrani. Ini jadi ditentang oleh Al-Quran dengan bahasa yang keras. Antum a'lamu, memangnya kamu lebih tahu daripada saya, gitu, terkait tentang agama yang dianut oleh oleh para nabi seperti Nabi Ibrahim, Ismail dan Ishak dan juga Yakub. Wa qad akhbara fit Taurati wal Injili wa fil Qur'ani ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam annahu kanu muslimina mubarra'ina minal yahudiyyati wan nasraniyati. Wa qad akhbara, dan sungguh akhbara, Allah sudah memberitakan fit Taurati di dalam kitab Taurat, wal Injili dan di dalam kitab Injil, wa fil Qur'ani dan di dalam kitab Al-Qur'an, ala lisani Muhammadin, melalui perantaraan lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahum bahwasanya mereka semua, artinya Ibrahim dan juga yang lain-lainnya, kanu dahulu mereka atau adalah mereka muslimina itu orang-orang muslimin, mubarroina yang mereka dibebaskan, artinya terlepas, minal yahudiyati, maksudnya nggak ada kaitannya minal yahudiyati dengan agama Yahudi, wan nasraniyati dan juga tidak ada kaitannya terhadap atau dengan agama Nasrani. Jadi sudah diberitakan oleh Allah bahwasanya Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak-anaknya itu adalah orang-orang yang muslimin, yang mereka ini terlepas, terbebas dari tuduhan-tuduhan dari orang-orang ahlul kitab yang menuduh mereka itu mengikuti ajaran agama Yahudi dan ajaran agama Nasrani. Waman azlamu, dan tidak ada orang yang lebih zalim. Aila ahada azlamu, artinya tidak ada seseorang pun itu maujud, azlamu yang lebih zalim, mimman katama syahadatan, mimman katama dari orang-orang katama yang telah menyembunyikan syahadatan akan syahadah, kesaksian sabitatan yang kokoh, indahu di sisinya atau yang ada padanya, kainatan minallahi ta'ala, yang ada minallahi ta'ala daripada Allah ta'ala.
Artinya tidak ada orang yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan kesaksian yang kokoh yang mereka sudah ketahui, yang mereka itu mendapatkan pengetahuan itu daripada Allah Ta'ala. Wahua, dan adapun dia syahadatuhu ta'ala itu adalah syahadat kesaksiannya Allah Ta'ala li Ibrahim alaihi salam kepada Nabi Ibrahim alaihi salam bidinil islami, bahwasanya Allah menyaksikan Ibrahim itu atau bersaksi bahwasanya Ibrahim itu menganut agama Islam. Wal ati minal yahudiyati, dan terbebasnya Ibrahim atau terlepasnya Ibrahim minal yahudiyati, daripada bahwasanya dia dituduh mengikuti ajaran agama Yahudi, wan nasraniyati, dan agama Nasrani. Wahum, dan mereka itu orang yang sudah melontarkan tuduhan atau mimman kata masyahadah, yang menyembunyikan kesaksian, al yahudu itu adalah orang-orang Yahudi. Wa mallahu bighafilin amma ta'maluna. Wa mallahu, dan tidaklah Allah bighafilin itu zat yang lalai, amma ta'maluna, dari apa yang telah mereka atau dari apa yang telah kalian kerjakan. Ai taktumuna minasyahadati, artinya dari apa yang telah kalian sembunyikan. Minasyahadati, nyatanya daripada kesaksian. Jadi Allah itu sama sekali enggak lalai daripada apa yang telah mereka kerjakan. Kemudian dilanjut, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tusaluna amma kanu ya'malun. Tilka ummatun, mereka itu nantinya Nabi Ibrahim dan juga Ismail, Ishak, Yakub dan Al-Asbat. Ummatun adalah umat qad khalat, yang sudah berlalu masanya. Laha, bagi mereka atau baginya umat tersebut, artinya ya itu Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan Al-Asbatnya, maka sabat, apa yang telah mereka kerjakan. Walakum ma kasabtum, dan bagi kalian ma kasabtum, apa yang telah kalian lakukan. Wala tusaluna, atau apa yang telah kalian perbuat. Wala tusaluna amma kanu ya'maluna. Wala tusaluna, dan tidak akan kalian ditanyai, maksudnya dimintai pertanggungjawaban, amma kanu ya'maluna, dari apa yang dahulu mereka ya'maluna kerjakan. Hadza, adapun ini, takrirun itu berupa pengulangan, liyakuna wa'dhan lil yahudi wa zajron lahum hatta la yatakallamu ala fadlil abai. Ini adalah pengulangan, waliyakuna wa'dhan, dan agar liyakuna, ya tidak ada ininya, tidak ada wawu, liyakuna wa'dhan, agar menjadi wa'dhan nasihat atau petuah lil Yahudi, untuk orang-orang Yahudi, wa zajron, dan agar menjadi zajron pencegah lahum bagi mereka orang-orang Yahudi, hatta la yatakallamu ala fadlil abai, sehingga mereka tidak berbicara ala fadlil abai, tentang keutamaannya para al-aba, leluhur. Fakullu wahidin yu'khadhu bi'amalihi, maka setiap orang yu'khadhu itu akan diambil bi'amalihi, maksud diambil ini ditetapkan dia itu bi'amalihi, sesuai dengan amalnya yang telah mereka lakukan. Jadi ya setiap orang itu ya akan setiap orang itu akan ditetapkan ketentuan nasibnya itu sesuai dengan amal yang sudah mereka semua lakukan. Ya Allah, alhamdulillah ini kita sudah sampai di hitungan juz satu juz Al-Quran ya. Ingat, ini berarti satu juz Al-Quran dari surat Al-Baqarah, karena Al-Baqarah itu ya terhitungnya sampai 2 juz ya, 2 juz. Jadi alhamdulillah kita sudah menghatamkan 1 juz dari Al-Quran. Mudah-mudahan pengajian ini langgeng, mudah-mudahan. Makanya saya pun juga minta doa, semoga
ditambahkan kesehatan selalu dan juga selalu mendapatkan ilmu-ilmu yang baru. Dan saya juga mendoakan kepada siapapun yang mungkin mendengar kajian ini, mudah-mudahan juga diberikan tambahan ilmu yang bermanfaat. Dan jika memang nanti ada kesalahan-kesalahan yang ditemukan, nggak masalah, yang penting diberikan kritiknya atau diberikan tashihnya, karena kami akan sangat senang dan akan sangat menghargai ketika ada yang mengoreksi, karena tidak ada satupun manusia yang luput daripada kesalahan. Mungkin sampai di sini saja pengajian kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf jika memang ada kesalahan. Kami tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.